Selamat datang di perkuliahan daring kolaboratif antara Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dengan Universitas PGRI Banyuwangi dalam mata kuliah Sejarah Kebudayaan. Video kali ini akan membahas tentang peninggalan dan persebaran kebudayaan Indonesia masa zaman Batu Muda atau masa Neolitikum. Adapun submateri yang akan dibahas antara lain: 1. Pengenalan zaman Neolitikum. 2. Revolusi kebudayaan. 3. Ciri kehidupan masyarakat Neolitikum. 4. Bangsa atau manusia pendukung. 5. Hasil kebudayaan zaman Neolitikum. Pertama, kita akan mendeskripsikan secara singkat pengertian zaman Neolitikum. Neolitikum berasal dari kata neo yang berarti baru dan lit atau lithos artinya batu sedangkan kum berarti zaman. Jadi Neolitikum berarti zaman Batu Muda. Zaman Neolitikum atau zaman Batu Muda merupakan revolusi dalam kehidupan manusia prasejarah. Hal ini terkait dengan pemikiran mereka untuk tidak menggantungkan diri pada alam dan mulai berusaha untuk menghasilkan makanan sendiri dengan cara bercocok tanam dan beternak untuk diambil dagingnya. Manusia pada masa ini juga telah hidup dengan menetap, sedenter. Mereka membangun rumah-rumah dalam kelompok-kelompok, kemudian mendiami suatu wilayah tertentu. Hal ini mengakibatkan munculnya kelompok-kelompok manusia dalam jumlah yang lebih banyak serta menetap di suatu tempat. Munculnya bentuk kehidupan semacam itu berawal dari upaya manusia untuk menyiapkan persediaan bahan makanan yang cukup dalam satu masa tertentu dan tidak perlu mengembara lagi untuk mencari makanan. Masa Neolitikum merupakan masa yang amat penting dalam sejarah perkembangan masyarakat dan peradaban yang ditandai dengan munculnya revolusi kebudayaan. Yang dimaksud dengan revolusi kebudayaan adalah perubahan secara menyeluruh dan berlangsung dengan cepat di mana masyarakat sudah mulai menggunakan cara-cara baru untuk bertahan hidup. Adanya penemuan-penemuan baru ini menyebabkan masa ini oleh Faith Gordon Childison disebut sebagai masa revolusi Neolitik, karena kegiatan ini menunjukkan kepada kita adanya perubahan cara hidup yang kemudian mempengaruhi perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya manusia. Pada zaman Neolitikum atau zaman Batu Muda merupakan revolusi dalam kehidupan manusia prasejarah. Hal ini terkait dengan pemikiran mereka untuk tidak menggantungkan diri pada alam dan mulai berusaha untuk menghasilkan makanan sendiri dengan cara bercocok tanam dan beternak untuk diambil dagingnya. Manusia pada masa ini juga telah hidup dengan menetap, sedenter. Mereka membangun rumah-rumah dalam kelompok-kelompok, kemudian mendiami suatu wilayah tertentu. Hal inilah yang mengakibatkan munculnya kelompok-kelompok manusia dalam jumlah yang lebih banyak serta menetap di suatu tempat. Munculnya bentuk kehidupan semacam itu berawal dari upaya manusia untuk menyiapkan persediaan bahan makanan yang cukup dalam satu masa tertentu dan tidak perlu mengembara lagi untuk mencari makanan. Adapun ciri-ciri dari kehidupan masyarakat zaman Neolitikum antara lain: pada zaman Neolitikum terjadi perubahan dalam cara hidup mereka dari food gathering berubah menjadi food producing. Sebelum masa Neolitikum masyarakat bertahan hidup dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan dari alam atau tergantung pada alam. Tetapi mulai masa Neolitikum mereka sudah mampu menghasilkan makanan dengan cara berternak maupun bercocok tanam. Kegiatan bercocok tanam dilakukan dengan cara menebang dan membakar pohon-pohon sehingga terciptalah ladang-ladang untuk kegiatan bercocok tanam. Untuk memenuhi kebutuhan protein hewani, kegiatan berburu dan menangkap ikan masih terus dilakukan meskipun kegiatan beternak sudah mulai dilakukan. Pada masa ini masyarakat sudah hidup menetap atau sedenter dengan cara membangun rumah sederhana. Mereka membangun rumah-rumah panggung untuk menghindari binatang buas. Mereka juga sudah hidup secara berkelompok dengan membentuk perkampungan yang didiami secara berkelompok yang terdiri dari beberapa keluarga. Di masa ini kelompok manusia sudah lebih besar,
karena pertanian dan peternakan dapat memberi makan penduduk dalam jumlah yang lebih besar. Pada masa Neolitikum pembagian kerja semakin kompleks. Pembagian kerja ini memungkinkan munculnya berbagai macam pekerjaan atau cara penghidupan. Selanjutnya pada masa Neolitikum memunculkan tokoh pemimpin yang dipilih berdasarkan kelebihannya mengacu pada konsep primus inter pares yang bertugas untuk mengelola kehidupan perkampungan mereka yang disertai dengan penerapan aturan-aturan sederhana. Pada zaman Neolitikum, alat-alat yang digunakan semakin berkembang, di mana alat-alat yang dipergunakan sudah dihaluskan dan diberi tangkai, seperti kapak persegi dan kapak lonjong. Munculnya teknologi pembuatan perahu dan alat dari batu yang diruncingkan. Pada masa Neolitik juga mulai muncul keahlian pembuatan gerabah dengan pola hias sederhana yang terbuat dari tanah liat yang dibakar. Gerabah yang merupakan unsur paling banyak ditemukan pada situs-situs Neolitik memperlihatkan pembuatan teknik tatap. Kepercayaan animisme dan dinamisme semakin kompleks. Kepercayaan masa ini ditandai dengan adanya tradisi penguburan mayat yang dilengkapi dengan bekal kubur. Animisme adalah sikap terhadap kehidupan sesudah mati, yaitu kepercayaan bahwa roh seseorang tidak lenyap pada saat orang meninggal tetapi tetap hidup serta sangat mempengaruhi kehidupan mereka. Orang-orang yang sudah meninggal dibekali bermacam-macam barang untuk keperluan sehari-hari seperti perhiasan dan periuk yang dikubur bersama-sama dengan maksud agar perjalanan ke dunia arwah dan kehidupan selanjutnya terjamin. Pada masa ini masyarakat juga sangat percaya pada beberapa benda dianggap memiliki kekuatan gaib. Pada masa Neolitikum di dalam masyarakat sudah mulai berlaku pembagian tugas berdasarkan gender, yakni mengacu pada perbedaan jenis kelamin. Adapun pembagian tugas tersebut dapat kalian simak pada tabel berikut ini. Bangsa atau manusia pendukung zaman Neolitikum. Manusia pendukung terjadinya revolusi kebudayaan pada zaman Neolitikum, yaitu manusia proto-Melayu dari jenis Homo sapiens yang hidup pada 2000 sebelum Masehi. Saat ini, proto-Melayu dicontohkan pada suku Sasak, Toraja, Dayak, dan Nias. Selanjutnya akan dikemukakan beberapa hasil kebudayaan zaman Neolitikum. Pertama, kapak persegi merupakan alat yang paling menonjol pada masa bercocok tanam. Cirinya, berbentuk persegi panjang, contohnya seperti beliung, pacul dan tarah. Fungsi alat ini adalah untuk bercocok tanam, memotong kayu serta sebagai benda upacara. Alat ini banyak ditemukan di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Kedua adalah kapak lonjong. Dengan garis penampangnya memperlihatkan sebuah bidang yang berbentuk lonjong. Kapak ini ada yang berukuran besar dan kecil. Pada umumnya terbuat dari batu kali yang berwarna kehitam-hitaman. Cara pembuatannya adalah dengan diupam sampai halus. Kapak berukuran besar, Walzenbeil, ditemukan di daerah Irian, Gorong, dan Minahasa. Sedangkan kapak berukuran kecil, Kleinbeil, ditemukan di daerah Tanibar dan Seram. Ketiga, ada kapak bahu. Bentuknya sama seperti kapak persegi, hanya di bagian yang diikatkan pada tangkainya diberi leher. Kapak bahu banyak ditemukan di daerah Minahasa. Kelima, terdapat pula temuan perhiasan dari batu. Perhiasan tersebut umumnya terbuat dari bebatuan indah yang dibentuk menjadi kalung dan gelang. Fungsinya adalah untuk memperindah diri dan sekaligus sebagai bekal kubur. Daerah penemuannya sekitar Pulau Jawa. Hasil kebudayaan kelima dari masa Neolitikum adalah pakaian. Pakaian terbuat dari kulit kayu yang dihaluskan dengan cara dipukul-pukul. Hal ini dapat dibuktikan dengan ditemukannya beberapa alat pemukul kulit kayu di daerah Kalimantan dan Sulawesi. Pakaian juga ada yang dibuat dari kulit hewan.
Hasil kebudayaan keenam berupa tembikar, periuk belanga. Periuk berupa kuali besar yang terbuat dari tanah liat dan umumnya digunakan untuk merebus sayuran. Daerah penemuannya sekitar Jawa, Sumatera, dan Sumba. Sekian pembelajaran kita pada kesempatan ini. Terima kasih dan sampai jumpa dalam pembelajaran berikutnya.